Apa ini? Tanya Jungkook heran saat ia melihat sekotak benda asing itu di atas meja ruang makan. Oh, itu tespek kiriman dari Taehyung kemarin malam karena akhir-akhir ini aku sering mual-mual di pagi hari. Balas Hien enteng. Kok sudah mengernyit heran, lalu bagaimana hasilnya? Tanyanya penasaran. Kau ingin tahu? Balas Hien sembari sibuk menata bahan makanan segar yang baru saja dikirim oleh kurir. Tentu saja aku harus tahu. Kenapa harus? Karena Yen berniat membuat Jungkook merasa kesal. Karena aku pandai jaga rahasia. Kau ingat kemarin aku menepati janji untuk tidak memberitahu perihal ayah biologis si kembar pada pemancung. Yen mengangguk mengakui Jungkook benar-benar jaga rahasia demi Sana. Jadi apa hasilnya? Apakah positif? Jungkook sudah resah sendiri, takut Yen kebablasan lagi. Hasilnya coba lagi, jawab Yen yang membuat Jungkook mendesah lega. Padahal kemarin lusa aku bermimpi melihat buah persik yang sangat cantik. Aku pikir akan segera mendapatkan gadis kecil yang lucu sebagai adik Janwon dan Jaerin. Ternyata itu hanya sekedar mimpi belaka. Gumam Yen yang membuat Jungkook terdiam. Tapi tidak apa-apa, aku yakin tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Lanjut Yen. Setelah mengetahui hasilnya negatif, Taehyung dan aku sudah sepakat akan langsung praktik lagi malam ini hingga 3 hari ke depan, mumpung si kembar bersedia menginap di kediaman Kim. Jarang-jarang kan mereka memberikan Daddy dan Mominya momen berduaan seperti ini. Sebaiknya jangan macam-macam. Aku tahu kau dan Taehyung adalah pemain handal, tapi sebaiknya jangan dan tahan dulu. Peringat Jungkook. Apa urat malumu sudah putus semua? Menikahlah terlebih dahulu, baru kemudian berproduksi. Jangan mencoreng nama baik Paman Jung untuk kedua kalinya. Baiklah, balas Yen singkat karena memang yang dibilang Jungkook ada benarnya juga. Tapi kalau Taehyung sudah mengajak, Yen mana bisa menolak. Yang penting untuk saat ini tulis saja perkataan Jungkook agar ia mau berhenti mengoceh. Tumben kau menurut, tanya Jungkook dengan raut heran. Lalu kau maunya bagaimana? Balas Yen mulai kesal. Jungkook ingin membuka suara namun kemudian urung. Ania, lebih baik memang seperti itu. Kembalilah menjadi Jung Yen yang penurut dan sedikit bodoh. Hanya di mimpimu, batin Yen. Namun di depan Jungkook, gadis itu tetap mengangguk sembari tersenyum manis. Aku sudah menunggu kehadiran kalian sejak kemarin, sambut Yen dengan senyum cerah. Benarkah Oni? Tanya Sana dengan senyum yang sama, sementara Jungkook hanya terdiam. Jadi sudah berapa bulan usia calon anak kalian? Ceplos Yen sengaja membuat Jungkook semakin mati kutu. Pertanyaan macam apa itu? Balas Jungkook dengan dengusan kesal berbanding dengan Sana yang masih betah menunjukkan senyumnya. Sudah hafal dengan interaksi tak biasa yang terjadi di antara Jungkook dan Yen, jadi Sana hanya bisa maklum. Seharusnya kau bertanya kapan aja pertunangan kalian diadakan, koreksi Jungkook. Kau pasti salah mengajukan pertanyaan kan barusan. Hanya, aku memang mengajukan pertanyaan itu. Tidak usah ditutupi, karena aku juga sudah pernah hamil. Lagi pula aku sangat jarang bertemu dengan Sana. Itu sebabnya perubahan tubuh Sana, sekecil apapun itu, pasti ketara di mataku. Sana sudah merasa kagum dengan kepekaan Yen. Aku sangat mengharapkan kedatangan Oni di pertunangan kami. Aku pasti akan datang dengan Taehyung dan anak-anak. Selamat ya Sana ya, balas Yen. Nih, ku mau. Kau juga John Jungkook, selamat ya. Jadi ini ya jawaban dari mimpiku kemarin. Gumam Yen. Mimpi apa? Tanya Sana penasaran. Melihat buah persik, aku jadi curiga jangan-jangan calon anak kalian benar-benar seorang gadis cantik dan lucu. Sana sudah mengusap perutnya di sana. Lagi-lagi Oni menebaknya dengan benar. Yen mengernyit heran. Tebakanku benar, memangnya sudah kelihatan jenis kelaminnya. Sana mengangguk. Minggu lalu kami melakukan pemeriksaan. Karena sudah berusia 5 bulan, jadi sudah terlihat. Yen menganga tak percaya mendengar penjelasan Sana. Karena memang perut gadis itu masih terlihat cukup ramping. Seharusnya kalian tidak usah bertunangan kan, langsung menikah saja.
Iya Oni, tapi karena ini pertama kalinya bagiku, aku juga ingin memiliki momen pertunangan, meskipun itu hanya dihadiri oleh keluarga inti saja. Pernikahan kami akan dilaksanakan bulan depan. Jawab Sana. Luar biasa Kukia, baru kemarin kau menyebutku dan Taehyung sebagai pemain handal yang tak punya urat malu. Namun ternyata justru kau adalah suhunya, sindir YN. Aku hanya ingin kalian menahan diri, balas Jungkook membela dirinya sendiri. Kenapa kami harus melakukan hal itu? Tanya YN penasaran. Karena aku tidak mau punya anak yang seumuran denganmu. Aku tidak mau mengulang sejarah kita berdua. Weh, bukankah itu indah? Ania, itu mimpi buruk. Untung saja ada Sana di sana. Kalau tidak, sudah bisa dipastikan kotak tisu di atas meja akan segera mendarat mulus di mulut menyebalkan Jungkook. Kukiope memang suka bercanda Oni, balas Sana mencoba menghentikan perdebatan keduanya. Nih Kencana, justru ucapan Jungkook membuatku termotivasi untuk segera punya anak lagi. Akan aku pastikan mereka sepantaran Kukia, ucap YN dengan sorot mata penuh dengan ancaman. Wah pasti seru, kalau begitu cepat buatkan teman untuk calon anak kami Oni, balas Sana tanpa antusias. Andre, apa kau tidak kasihan pada si kembar? Urus mereka dulu saja dan baru memikirkan punya anak lagi. Setelah si kembar berusia 10 tahun, cukup sudah memohon di sana. Justru si kembar sudah tidak sabar ingin punya adik baru, jatuh YN. YN hanya menertawakan Jungkook yang sudah seperti kebakaran jenggot. Tidak menyangka jika sepupu sekaligus teman masa kecil YN pada akhirnya akan menikah juga. Sekarang YN tahu mengapa Jungkook tampak panik saat YN mengira dirinya hamil kemarin. Ternyata ia takut keluarga besarnya akan mendengar dua berita mengejutkan itu dari Jungkook maupun YN. Ternyata si kembar akan punya adik baru dari Jungkook ya, komentar Taehyung saat mereka makan malam bersama. Nih, aku masih terbayang dengan wajah masam Jungkook. Coba kalau tidak ada Sana di sana, aku pasti sudah meledeknya sampai puas, balas YN. Adik paman Kuki laki-laki atau perempuan Mumi? Tanya Janwon yang baru saja menelan daging ikan makarelnya. Kemungkinan besar perempuan, nanti akan cantik dan lucu seperti Airin, jawab YN. Yai Airin punya teman main baru, seru yang perempuan tanpa antusias. Coba tanya pada Mumi, kapan kalian punya adik sendiri? Pancing Taehyung. Nih Mumi, kapan Airin punya adik sendiri? Tanya Jairin. Nanti kalau sudah saatnya. Itu sebabnya Woni dan Airin rajin-rajin saja berdoa pada Tuhan agar segera bisa punya adik, jawab YN. Woni mau adik laki-laki agar bisa main bola bersama. Ania mau yang perempuan saja. Airin mau ajak adik main menjadi princess. Sudah ada adik perempuan milik paman Kuki, teriak Janwon. Pokoknya Airin mau yang perempuan, kan lucu. Lebih lucu yang laki-laki, Mumi Woni mau adik laki-laki. Andre, teriak panjang dan melengking Jairin mulai terdengar. Yen sudah menatap Taehyung di sana, memberikan kode agar lelaki itu dengan segera turun tangan untuk menenangkan si kembar. Hei anak, adik laki-laki maupun perempuan sama saja, jadi tidak boleh saling berebut, ucap Taehyung. Beda Daddy, adik perempuan tidak bisa main bola seperti Airin, karena bola sedikit sudah menangis, jatuh sedikit juga menangis, curhat Janwon. Airin menangis karena sakit terkena bola dan jatuh, balas Jairin tak terima. Sudah tidak boleh bertengkar, supaya adil Daddy dan Mommy akan memberikan adik laki-laki dan perempuan untuk kalian. Selak jidat Taehyung berkata seperti itu, sementara mereka tidak ada diskusi apapun mengenai kehadiran anak keempat. Bagi YN, 3 saja cukup untuk mereka memutuskan tutup pabrik, meskipun nanti proses produksi tetap berjalan tapi tidak akan menghasilkan. YN kan juga ingin mengembalikan tubuhnya seperti zaman gadis dulu, meskipun tidak sepenuhnya sama, tapi setidaknya hormon dalam tubuhnya sudah kembali seimbang, tak lagi acak-acakan. Woni, Jairin, adik laki-laki dan perempuan itu sama saja. Ia adalah anugerah yang Tuhan berikan di tengah keluarga kita.
Jadi tidak boleh pilih-pilih antara laki-laki dan perempuan. Mengerti? Nih Mami, jawab keduanya hampir bersamaan. Lalu Daddy, kita kan sudah sepakat punya anak 3, ucap Ian dengan nada dan tatapan mengancam. Apalagi calon suaminya itu sudah terlanjur bilang pada anak-anak. Harus segera diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. 4 juga boleh, balas Taehyung. Kalau begitu Daddy saja yang hamil anak keempat kita nanti. Meskipun sudah mendapat kode berupa injakan kaki di bawah meja, lelaki itu tetap tidak peka juga. Bagaimana bisa? Hamil itu tidak mudah loh. Kemarin aku ingin cepat-cepat punya anak lagi, agar ada alasan bagi Sokjinopa mau pergi dari hidupku. Sekarang dia sudah tidak mengganggu lagi. Tapi aku pikir punya anak 3 tidak buruk juga. Makanya aku mau melanjutkan rencana ini. Setelah Bonnie dan Irene punya adik, aku mau melakukan operasi steril, mengingat aktivitas malam mereka yang memiliki intensitas cenderung tinggi. EN takut kebobolan setiap tahun hingga keluarga kecil mereka nanti bisa membentuk kesebelasan. Kau tidak bilang rencana ini sebelumnya, aku tidak setuju, tolak Taehyung mentah-mentah. Yen bahkan bukan kucing betina yang bisa hamil 3 kali dalam setahun, dan sekali beranak bisa menghasilkan 6-8 keturunan. Jadi untuk apa melakukan operasi itu? Yen tidak lagi membalas karena masih ada Chanwon dan Cherin di sana. Lagi pula, masalah ini juga bisa diselesaikan dalam jangka panjang, jadi pelan-pelan saja.